Halo, saya Intan Kusuma, Male and Design Lead Infit. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja masih menjadi tantangan yang sistemik. Menurut kamu, kenapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita bikin paham. Catahu Komnas Perempuan mencatat sekitar 2.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja terjadi di tahun 2024. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan penyebab, bentuk, dampak kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja serta solusinya. Pada tahun 2024, kekerasan terhadap perempuan pekerja mencapai angka 27,7%, yang berarti 1 dari 4 perempuan pekerja pernah mengalami bentuk kekerasan fisik dan seksual. Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan ini masih terjadi karena adanya interaksi dari norma patriarki dan lemahnya struktur hukum. Dalam buku yang berjudul Stopping Gender-Based Violence and Harassment at Work, mengatakan bahwa adanya ketidaksetaraan kekuasaan yang sistemik membuat perempuan sering diposisikan secara inferior dan memperkuat siklus pelecehan. Sebenarnya apa sih bentuk kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja? Buku Gender-Based Violence and Harassment at Work mengklasifikasikan pelecehan verbal, yaitu komentar yang merendahkan, sebagai kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja yang paling dominan, diikuti dengan kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. 1 dari 62 perempuan menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki di posisi dan pekerjaan yang sama. Bahkan 7 dari 10 pabrik di Indonesia tidak memberlakukan cuti haid, serta 3 dari 40 perempuan dipecat karena mengambil cuti melahirkan. Dari semua data yang sudah dipaparkan tadi menunjukkan bahwa pelanggaran hak dasar perempuan masih terjadi di tempat kerja. Nah, sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap diri korban dan juga ekonomi? Bagi korban, buku ini menyoroti resiko post-traumatic stress disorder atau PTSD dan depresi hingga 50%. Hal tersebut menyebabkan turnover hingga 2-3 kali lipat. Dari segi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan kerugian hingga 1-3% dari produk domestik bruto suatu negara. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja? Buku ini merekomendasikan Zero Tolerance Policy dan juga investigasi independen yang dapat mengurangi kasus hingga 30% melalui audit rutin untuk kemudian memonitoring efektivitas kebijakan yang diterapkan. Di Indonesia harus didorong ratifikasi ILO nomor 190 tentang penghapusan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Infit pernah melakukan quick assessment di beberapa pabrik yang ada di Jawa Timur. Hasilnya, kebanyakan dari pabrik-pabrik tersebut tidak memperbolehkan karyawannya untuk mengambil cuti haid. Bahkan, mereka dimintai surat keterangan dokter ketika izin cuti haid. Selain itu, kita juga menemukan bahwa kekerasan seksual secara verbal dan juga fisik sering dilakukan oleh para mandor terhadap karyawan-karyawannya. Parahnya, ketika korban ingin melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi, mereka harus melalui jenjang hierarki, padahal pelakunya adalah atasannya sendiri. Kami juga menemukan bahwa belum adanya induksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pabrik-pabrik tersebut, termasuk pelibatan penyedia layanan untuk sosialisasi ataupun penanganan kasus. Dari semua data yang sudah saya paparkan dan quick assessment yang dilakukan oleh Infit menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja merupakan hal yang sistemik dan harus diatasi melalui aksi kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi menurut kamu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja? Tulis di kolom komentar ya.